Belum hadir. Ibu mohon maaf, untuk Rahimatu barusan bilang ke saya masih di matkul perekonomian Indonesia. Bentrok Sama ya. Ibu Nafi. Memang jamnya sama. Kayaknya minggu-minggu yang lalu nggak bentrok. Iya Ibu, yang kelas A. Inovasi dalam perencanaan. Kenapa? Iya, yang kelas A masih kelas perekonomian Indonesia karena emang ngaret juga Bu dari ininya, seharusnya memang udah beres katanya. Ini udah ada Rahimatulnya Bu. Oke. Ini Irma. Rahimatul. Rahimatul. Risma sudah ngatur satu pertemuan 4 orang. Jadi waktu Anda maksimal 15 menit ya. Silakan Andita. Saya juga ini blank, belum baca makalah Anda. Baik Bu, sebentar saya minta tolong share screen ke Karisma. Sebentar Ibu, ini agak lama ininya. Apa share screen-nya sudah terlihat? Sudah. Nanti berita acaranya termasuk siapa yang bertanya ya. Silakan Andita. Baik Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Andita Delia dengan NIM 1901429 mendapatkan inovasi memiliki inovasi itu yaitu membaca beberapa referensi dari jurnal dan penelitian tentang rendahnya minat belajar siswa di mata pelajaran ekonomi. Ada satu jurnal yang saya baca mengenai penelitian di SMA 10 Rejang Lebong yang dilakukan oleh Imra Rosdi pada tahun 2020 itu menunjukkan bahwa minat belajar siswa di mata pelajaran ekonomi itu masih rendah, bahkan dari 35 orang siswa itu jumlahnya ada 20 orang siswa yang nilainya itu masih di bawah rata-rata. Nah, lalu di sini juga menunjukkan bahwa masih adanya kekurangan gitu dalam penggunaan strategi atau model dalam pelaksanaan pembelajaran. Itu berarti perlu adanya pembaharuan atau sebuah inovasi dalam strategi atau model pembelajaran. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai inovasi kooperatif game-based learning. Mengapa kooperatif game-based learning? Karena salah satu inovasi strategi pembelajaran yang banyak digunakan atau diminati itu adalah pembelajaran kooperatif atau cooperative learning.
Karena dalam strategi ini siswa itu belajar dan bekerja dalam kelompok, saling membantu. Dan juga psikologi motivasi yang terdapat pada game-based learning memungkinkan siswa untuk terlibat dalam pembelajaran dengan cara yang lebih menyenangkan. Lalu berdasarkan beberapa pendapat yang ada di beberapa penelitian juga mengatakan bahwa bermain merupakan bagian penting dalam lingkungan belajar. Maka dari itu, di sini saya mencetuskan menggabungkan dua inovasi strategi, yaitu cooperative learning dan juga game-based learning, menjadi cooperative game learning. Nah, lalu di sini apa itu cooperative game-based learning? Nah, jadi inovasi cooperative game-based learning ini merupakan gabungan dari inovasi-inovasi strategi pembelajaran yang sebelumnya sudah ada, yaitu cooperative learning dan game-based learning. Tujuan dari inovasi strategi pembelajaran ini adalah meningkatkan minat belajar siswa SMA pada mata pelajaran ekonomi, meningkatkan kemampuan berdiskusi dan kerjasama antar anggota kelompok, dan diharapkan juga mampu menjadi jalan keluar untuk mengatasi konsentrasi siswa yang rendah. Adanya game dalam proses belajar diharapkan mampu menciptakan suasana belajar yang menarik dan menyenangkan dan membuat siswa lebih interaktif. Nah, lalu di sini saya juga membuat tahapan-tahapan dari strategi ini. Yang pertama itu ada perencanaan. Perencanaan ini bisa berupa mempersiapkan materi atau mempersiapkan game yang akan digunakan. Pahami terlebih dahulu kondisi siswa, sesuaikan dengan permainan yang akan digunakan, dan siapkan juga teknis pelaksanaan permainan. Lalu yang kedua itu ada briefing. Briefing itu berupa penyampaian konsep dan informasi mengenai peraturan permainan sebelum mulai. Lalu ada bermain game, yaitu pelaksanaan game. Game itu bisa bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan guru dan sesuai dengan pemahaman siswa. Lalu setelah bermain game itu ada tahapan yang bernama debrief atau mengajukan beberapa pertanyaan untuk mendorong pemahaman siswa, baik itu dari gurunya bertanya kepada siswa ataupun siswa yang belum paham dapat bertanya ke guru. Lalu yang kelima itu ada kumpulkan informasi, yaitu mengumpulkan informasi mengenai sejauh mana pemahaman siswa dilihat dari jalannya permainan. Lalu yang terakhir itu ada refleksi atau evaluasi, mencari tahu apa hal-hal yang perlu diperbaiki dari pelaksanaan pembelajaran tersebut. Nah, lalu di sini ada beberapa kelebihan dari strategi ini. Yang pertama itu menciptakan suasana pembelajaran yang lebih menarik dan menyenangkan. Lalu ada membuat siswa menjadi aktif dan bisa berpikir kritis, meningkatkan sosial siswa dengan cara berdiskusi dengan anggota lain, lalu meningkatkan rasa solidaritas dan kekompakan siswa, dan pemahaman siswa terhadap materi juga bisa lebih berkesan dalam ingatan mereka, dan juga evaluasi itu bisa secara langsung terlihat gitu dari pelaksanaan permainan tersebut. Lalu di sini juga ada kekurangan dari cooperative game-based learning, yaitu yang pertama membutuhkan waktu yang cukup lama, mungkin akan lebih lama dari pembelajaran sebelum yang biasa. Lalu alat dan media itu membutuhkan tambahan gitu, mungkin contohnya itu siswa harus membawa karton atau spidol dan lain sebagainya. Lalu suasana kelas seringkali menjadi tidak kondusif. Lalu alat, media, dan juga teknis pelaksanaan permainan juga harus dipersiapkan lebih matang lagi. Dan juga yang terakhir ada dikhawatirkan adanya siswa yang kurang serius mengikuti pembelajaran karena strateginya itu ada gamenya. Nah, lalu di sini ada kesimpulan, strategi cooperative game-based learning adalah sebuah inovasi strategi pembelajaran yang merupakan gabungan dari cooperative learning dan game-based learning. Tujuan dari adanya inovasi ini adalah untuk meningkatkan minat belajar peserta didik, meningkatkan sosial, dan kemampuan untuk bekerja sama dengan anggota lain. Tercetusnya inovasi ini karena berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang banyak dilakukan, menunjukkan bahwa minat belajar peserta didik pada mata pelajaran ekonomi masih rendah. Itu berarti perlu adanya inovasi terbaru dalam strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru. Adapun tahapan-tahapannya, yaitu perencanaan, briefing, bermain game, debrief, pengumpulan informasi, dan ada refleksi atau evaluasi. Nah, lalu di sini ada rekomendasi. Strategi cooperative game-based learning ini dicetuskan khususnya untuk siswa, untuk penggunaan di sekolah menengah atas dengan
mata pelajaran ekonomi, namun strategi ini juga bisa digunakan gitu pada peserta didik dengan jenjang sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas dengan mata pelajaran yang lain. Namun untuk di sini karena saya menjelaskannya untuk mata pelajaran ekonomi, nah contoh penerapannya itu bisa dilakukan di siswa SMA pada mata pelajaran ekonomi dengan materi yang mungkin lebih banyak teorinya seperti manajemen, lalu ketenaga kerjaan, dan lain sebagainya. Ya mungkin sekian Bu presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ini langsung tanya jawab materinya Andita aja apa dilanjut sama yang presentasi selanjutnya? Yang Andita dulu biar fokus. Oke. Ditayangkan aja ya Risma tadi PowerPoint-nya. Oke, Bu. Baik Bu. Silahkan 2 orang saja. Menanggapi ide dari Andita ini. Menggabungkan antara inovasi dalam strategi, menggabungkan antara cooperative learning dengan game-based learning. Silakan Irfan. Tidak ada suaranya Irfan. Suaranya nggak ada. Cek, sudah ada suaranya. Ya, izin bertanya. Kan tadi terkait kekurangan dari game-based learning itu, salah satunya ada kekhawatiran siswa ini jadi kurang memahami ya, seperti itu ya tadi penjelasannya, dari kekurangannya gitu. Nah, yang pertama pertanyaannya itu, kenapa gitu menjadi kekurangan gitu, padahal justru menurut Irfan dengan adanya inovasi game-based learning ini menambah daya ingat siswa gitu, karena melakukan sendiri gitu dengan permainan ini biasanya siswa itu lebih mudah ingat gitu. Terus juga terkait apa ya, aplikasinya mungkin ya, game based learning ini yang bisa kita gunakan khususnya di saat daring seperti ini seperti apa gitu. Kebayang nggak ya pertanyaannya? Iya terbayang Irfan. Nah, ya. Apa boleh langsung dijawab atau bagaimana? Satu lagi aja, cuma 2 orang. Oh, ya. Ada lagi pertanyaan untuk Andita, Asep? Iya, berarti ini izin memastikan juga berarti di inovasi strategi pembelajaran cooperative based learning ini tuh tidak berlaku bagi permainan atau tugas yang bersifat individu atau gimana ini? Iya Asep. Iya, di sini diutamakan itu jadi dalam bentuk kelompok. Bagaimana? Oke. Tidak dilanjut pertanyaannya, Asep?
Oke, berarti itu ya, Dit, kalau misalnya tugas atau game yang sifatnya individu tuh harus dipikirin lagi apa gitu ya yang cocok gitu ya. Asep, boleh diulang pertanyaan yang kedua? Iya, jadi kalau misalnya ada tugas individu atau permainan individu itu harus dipikirin lagi strategi yang cocoknya itu seperti apa gitu ya. Oke. Makasih Andita. Oke. Pertanyaannya udah jelas, Andita? Jelas, Bu. Ya, silahkan langsung dijawab saja. Ya, pertama menjawab pertanyaan dari Irfan ya. Mungkin tadi Irfan sempat salah lihat. Jadi kekurangannya itu bukan siswa menjadi tidak ingat, tapi kekurangannya itu ada siswa yang ditakutkan kurang serius gitu mengikuti pembelajarannya karena pembelajarannya berbentuk game. Nah, tadi tentang daya ingat siswa itu adanya malah di kelebihan. Di sini juga saya menuliskan bahwa lebih berkesan gitu bagi siswa. Jadi kelebihan kooperatif game based learning ini salah satunya lebih berkesan. Jadi materi yang disampaikan di pembelajaran juga lebih bisa diingat oleh siswanya seperti itu. Kalau tadi kekurangannya itu hanya dikhawatirkannya saja ada siswa yang kurang serius gitu. Seperti itu Irfan. Untuk pertanyaan yang pertama. Oh nah, iya. Ya, lalu untuk pertanyaan yang kedua ya bagaimana contoh dari aplikasi strategi ini. Nah, mungkin ini juga kekurangan dari saya ya karena saya di sini baru akan mencontohkan penggunaan strategi ini secara offline gitu karena saya itu mikirnya kan anak-anak SMA juga sekarang sudah banyak yang sekolah offline. Nah, jadi tadinya itu di makalah dan di PowerPoint saya itu tadinya saya akan menjelaskan mengenai gamenya. Jadi saya itu sudah kepikiran kayak teka-teki silang atau monopoli atau misalnya susun kata yang seperti itu. Tapi saya takutnya itu sudah masuk ke media pembelajaran. Jadi di sini saya hanya fokus di strateginya saja. Jadi kalau dari saya sendiri itu ada salah satu game yang sebetulnya saya itu sudah merumuskannya, jadi seperti monopoli gitu. Nah, jadi di kotak-kotak yang terdapat di papan monopoli itu nanti akan ada angka-angka yang nantinya itu akan guru akan mempersiapkan kartu yang sama angkanya, lalu di sana akan ada pertanyaan yang bersifat kelompok seperti itu. Kalau salah satu aplikasi dari strategi ini, mungkin itu jawaban dari saya. Apa gimana Irfan? Iya, terima kasih. Yang pertanyaan pertama tadi ya mungkin keliru gitu ya, maksudnya yang keseriusan itu. Tapi alhamdulillah sudah cukup terjawab. Terima kasih. Yang mana coba yang ditanyakan? Yang tentang Pertanyaan pertama. Tentang kenapa jadi kurang serius gitu dengan pembelajaran kooperatif based kekurangan. Oke. Kalau yang Asep tadi udah dijawab ya. Sudah Ibu. Apakah inovasi strategi yang Anda rancang itu bisa diterapkan kepada tugas yang secara individu gitu ya Asep ya? Iya Bu, seperti itu. Jawabannya dari Andita. Ya, jadi strategi ini memang fokusnya ke dalam bentuk kelompok Bu. Jadi untuk penugasan ataupun gamenya itu memang tidak dibuat untuk individu gitu. Jadi di sini saya membuat inovasi ini kan khususnya itu untuk satu pertemuan juga ya Bu. Jadi di sana saya mungkin bisa dipakai beberapa kali pertemuan menggunakan cooperative game based learning, tapi tentunya dalam beberapa pertemuan itu kan membutuhkan strategi pembelajaran yang berbeda-beda. Jadi mungkin di pertemuan-pertemuan lain yang tidak menggunakan strategi ini,
itu bisa juga menggunakan strategi seperti discovery learning atau inquiry yang bersifat individu gitu, Bu. Ya, tergantung karakteristik materinya ya. Ya, yang oke, 2 pertanyaannya sudah terjawab ya. Yang ingin saya klarifikasi ke Anda, satu, di data latar belakang mungkinnya di bagian pendahuluan. Yang data Rejang Lebong itu mata pelajaran apa? Ekonomi, Bu. Hanya satu datanya? Sebetulnya saya membaca 2 jurnal yang membahas mengenai itu, tapi yang saya cantumkan di sana satu, Bu. Enggak, artinya kalau Anda bicara tentang minat, itu kan yang penelitian tentang mata pelajaran ekonomi banyak. Ya, bukan hanya satu atau dua, banyak sekali ya mau dijadikan latar belakang. Oke, itu. Kemudian pada inovasi yang Anda sampaikan. Ya, untuk bagian ini sih memang mau tentang strateginya atau pendekatan atau model atau metode atau teknik, ya itu silahkan gitu. Tetapi harus mendudukan yang benar. Ya, tadi Anda sampaikan, saya nggak tahu ya, karena kembali lagi saya belum baca makalah Anda. Tadi Anda sampaikan bahwa inovasi Anda itu menggabungkan antara cooperative learning dengan game-based learning. Kemudian pertanyaannya, cooperative learning itu apa masuknya? Ya, rujukannya kemana? Ya, Anda menggunakan rujukan siapa? Ya, kemudian misalkan aja kalau dalam banyak literatur itu kan cooperative learning itu sebagai apa? Sebagai apa? Dari yang tadi saya sebutkan. Sebagai inovasi, Bu. Kan. Tadi kan Anda bilang, Anda ini cooperative game based learning itu merupakan gabungan dari cooperative learning dengan game based learning. Anda memadukan. Nah, kemudian kalau dari banyak literatur, cooperative learning itu apa? Ya. Game based learning itu apa gitu. Yang tadi saya sebutkan strategi kah, pendekatan kah, model, teknik, metode. Ya, kalau dalam banyak literatur, cooperative learning itu dikatakan sebagai model kan? Model, Anda udah belajar ini dengan mata strategi. Terus game based learning sebagai apa? Terus kalau kooperatif dengan game based learning dipadukan, masuknya sebagai apa? Kemudian masing-masing itu kan ada karakteristiknya, makanya dibedakan gitu. Nanti Anda baca lagi literatur waktu kuliah strategi, yang dimaksud dengan pendekatan itu apa? Ya, model itu apa? Metode itu apa? Tekniknya apa? Ya.
Kalau dia masuk sebagai model, syaratnya harus ada apa, ya? Nah, itu yang masih harus dilengkapi kalau memang belum ada dalam makalah Anda ya. Tuh, ya, kan ada yang namanya sintak. Ya. Nah, maksud saya yang dimaksud dengan inovasi, ya maksud saya Anda sudah bisa salah satunya seperti ini gitu loh, inovasi dalam strategi ya. Jadi Anda udah bagus idenya, ya. Gimana itu kurangnya tadi? Anda menduduk harus runtut. Nanti di bagian 2-nya Andita runtut gitu. Cooperative learning itu apa? Tadi game itu apa? Bisa nggak dipadukan? Kalau yang satunya misalkan model, yang satunya lagi adalah pendekatan. Paham Andita? Kemudian syaratnya harus ada apa? Apakah harus ada sintaknya? Ya, seperti itu ya. Kasih ya, si Andita, idenya bagus. Kita lanjutkan ke Diana. Inovasi dalam media. Boleh, Risma, tolong share screen. Asep, kamu ngantuk? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Ketawain ya sama Rahimatul. Kenapa? Ada yang Ya aneh? Rahimatul kayak yang ngantuk ya. Oh, enggak, Bu. Kenapa, Nak? Apa itu yang tidak bisa ditampilkan? Apa gambar? Kalau susah, sini sama Nisa aja di share screen kan. Udah ada ya Nis di PC? Iya, udah, bentar. Benar. Lagi loading. Oke. Apa sudah terlihat? Udah. Benar. Ya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diana Dwi Julia. Di sini saya akan membahas mengenai inovasi media pembelajaran melalui Nearpod. Boleh selanjutnya nih? Boleh Nisa selanjutnya? Ya, berawal dari perubahan cara belajar dari yang dulunya itu tatap muka langsung, bertemu secara langsung, kini menjadi online. Nah, hal itu tuh ternyata membuat sebagian peserta didik itu merasa jenuh gitu ya, atau merasa bosan gitu dengan melakukan pembelajaran secara online atau pembelajaran jarak jauh ini. Nah, begitupun pendidik gitu ya, pendidik dalam hal itu sulit gitu untuk mendapatkan perhatian dari peserta didiknya gitu saat pembelajaran jarak jauh tersebut. Sulitnya mengajak peserta didik untuk berpartisipasi. Nah, biasanya kan pendidik ini akan menanyakan kepada para peserta didiknya gitu ya hal-hal yang baru saja jelas. Nah, untuk meminta para peserta didiknya itu untuk aktif, ini tuh seringkali tidak terjadi gitu ya. Maka dalam hal ini tuh menimbulkan kebingungan gitu ya bagi pendidik itu sendiri, apakah pembahasan yang telah dijelaskan itu dapat dipahami ataukah tidak gitu oleh peserta didiknya. Nah, mengenai hal ini tuh bagaimana gitu ya cara mengatasi hal tersebut, yaitu dengan memberikan pembelajaran secara interaktif, di mana peserta didik ini tuh diminta untuk mengerjakan sesuatu melalui perangkat yang mereka gunakan gitu ya, bisa komputer, handphone, atau telepon seluler. Nah, berdasarkan hal itu tuh terdapat salah satu media pembelajaran gitu ya yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran dengan memberikan berbagai aktivitas belajar yang menyenangkan gitu bagi peserta didiknya, yaitu melalui media pembelajaran Nearpod ini. Boleh selanjutnya nih. Ya, Nearpod ini tuh merupakan sebuah aplikasi berbasis web untuk pembelajaran online dan juga offline gitu, yang memungkinkan peserta didik itu dapat berinteraksi secara langsung maupun tidak langsung gitu. Nah, dengan menggunakan media pembelajaran Nearpod ini tuh dapat mengajak peserta didiknya itu secara interaktif memberikan terhadap berbagai pertanyaan atau aktivitas lain yang guru berikan pada saat itu juga gitu. Nah, Nearpod ini tuh menyediakan dua jenis pilihan gitu untuk membuat paparan yang interaktif, yaitu ada konten dan juga aktivitas. Nah, dalam konten ini tuh di sini tuh berupa materi presentasi yang akan diberikan, yang telah kita buat atau yang akan kita buat, baik itu berupa slide atau dalam materi dalam dalam video pembelajaran itu menambahkan video pembelajaran atau mungkin berupa web tertentu gitu. Nah, sedangkan pada aktivitas itu terdiri dari game ataupun kuis gitu. Nah, gamenya itu berupa pertanyaan-pertanyaan gitu, tapi lebih menarik gitu. Boleh selanjutnya Nisa? Nah, ketika untuk memulai membuat presentasi yang interaktifnya itu, langkah awalnya itu kita harus mengakses ke laman Nearpod-nya itu sendiri, yaitu nearpod.com. Nah, setelah kita berhasil masuk ke laman Nearpod-nya, maka tampilan awalnya itu akan seperti ini. Di mana dalam beranda itu terdapat terdapat beberapa fitur. Yang pertama itu ada My Listen. Nah, dalam My Listen ini tuh kita bisa membuat bahan presentasi atau bisa. Nah, dalam My Listen ini tuh intinya ada bahan pembelajaran yang telah kita buat atau yang akan kita buat. Nah, kemudian ada report. Report di sini tuh kita bisa mengetahui hasil pengerjaan keseluruhan peserta didik gitu terhadap soal-soal yang telah diberikannya. Boleh selanjutnya Nisa? Nah, boleh Nisa selanjutnya. Nah, setelah
apabila kita ingin membuat bahan pembelajarannya, kita tadi ada fitur My Listen. Nah, terus ada menu create. Nah, dalam menu create itu ada pilihan listen-nya. Setelah diklik itu tampilannya akan seperti ini. Nah, langkah baiknya kita akan mengubah nama untitled listen-nya ini dengan misalnya materi yang akan disampaikan gitu. Boleh selanjutnya nih. Nah, ini contoh perubahan sebelumnya nih. Nah, ini contoh ketika udah diubah gitu ya. Di sini Diana mengambil materi mengenai ketenagakerjaan. Kemudian dilanjut dengan mengklik add content dan activities. Boleh selanjutnya nih. Ya, ketika kita telah mengklik add content dan activities, itu nanti ada pilihan, ada dua pilihan, yaitu ada konten dan juga ada activities-nya. Nah, dalam konten ini ada beberapa fitur gitu ya. Ada slide, dan ada slide klasik, video, dan lain sebagainya. Nah, untuk slide sendiri itu, jadi kita bisa membuat video pembelajaran secara langsung di aplikasi Nearpod-nya itu sendiri. Kemudian ada slide klasiknya itu kita bisa membuat juga di aplikasi Nearpod-nya dan bisa mengimpor dari yang udah kita buat sebelumnya. Nah, kemudian ada video. Video ini tuh dimanfaatkan untuk menambah video pada paparan gitu ya. Ada beragam video yang sudah disiapkan di Nearpod di galerinya. Bisa upload dari YouTube atau mungkin dari komputer yang udah kita miliki gitu. Nah, kemudian ada web content. Jadi di web content ini tuh digunakan jika ada tambahan informasi pada paparan yang diambil dari web tertentu gitu, dengan memasukkan alamat URL webnya. Kemudian ada Nearpod 3D. Nah, ini tuh digunakan jika akan menambahkan konten 3D yang disediakan di Nearpod-nya. Kemudian ada simulation. Simulation di sini tuh dikhususkan untuk IPA gitu atau matematika gitu yang berhubungan mengenai perhitungan, karena di dalamnya itu ada terdapat timbangan gitu. Nah, selanjutnya ada VR field trip. Nah, di sini tuh cocok untuk guru IPS gitu. Nah, bisa mengajak siswanya untuk ke suatu daerah tertentu. Kemudian ada BBC video. Nah, jika akan menambahkan video dengan sumber BBC videonya. Nah, kemudian ada Sway. Sway ini tuh sama aja kayak Microsoft Office. Nah, lainnya itu ada slideshow, audio, dan juga PDF. Boleh selanjutnya, Nisa? Nah, selanjutnya itu ada pilihan yang kedua, ada activities. Nah, di sini tuh ada beberapa fitur juga. Yang pertama itu ada time to climb. Nah, ini tuh bentuknya seperti kuis pilihan ganda. Dan tentunya jawabannya itu diharapkan untuk benar gitu, karena di sini tuh prinsipnya siapa cepat untuk mencapai ke atas gitu, ke gunung gitu, ke puncaknya. Nah, yang kedua itu ada open-ended question. Nah, ini tuh digunakan jika kita itu meminta siswa untuk memberikan jawaban dalam bentuk uraian. Terus ada matching pair. Nah, ini tuh digunakan untuk memberikan soal menjodohkan. Terus ada quiz. Quiz itu udah umumnya yaitu berupa pilihan ganda. Terus ada draw it. Draw it ini tuh siswanya itu diminta untuk menggambar. Nah, terus ada poll. Nah, poll ini tuh digunakan jika akan membuat polling gitu kepada siswa gitu. Terus ada fill in the blank. Nah, dalam fill in the blank ini tuh soalnya itu berupa mengisi bagian yang kosong gitu. Nah, terus ada memory test. Memory test ini tuh bisa digunakan untuk tes kemampuan mengingat gitu. Biasanya mengingat letak gambar. Nah, ini tuh cocok juga digunakan untuk ice breaking gitu saat belajar mulai jenuh. Boleh selanjutnya, Nisa? Bisa selanjutnya. Nah, ya jika udah selesai membuat bahan presentasinya gitu ya dengan menambah konten dan juga beberapa aktivitas, nah maka tampilannya itu akan seperti ini. Nah, ini Diana buat dengan per slide itu ada konten dan selanjutnya itu ada soal, terus ada konten lagi, terus ada soal lagi. Nah, ini tuh tujuannya supaya
mengetahui gitu apakah peserta didik itu memperhatikan secara betul atau tidak gitu, memahami materi yang telah dijelaskan ataukah tidak gitu. Nah, setelah kita membuat bahan materinya, jangan lupa klik Save and Exit. Boleh selanjutnya, Miss? Nah, setelah kita mengklik Save and Exit, itu nanti akan kembali ke tampilan beranda seperti ini. Nah, dalam beranda ini, kita bisa melihat materi yang udah kita buat gitu ya. Nah, kita bisa klik titik 3 ini untuk membagikan kepada peserta didiknya. Baik itu tampilannya secara langsung ataupun nanti dikerjakan sebagai penugasan. Nah, supaya lebih menarik, maka lebih baik kita tampilkan itu secara langsung. Nanti siswanya itu diminta untuk menggunakan perangkatnya, baik menggunakan handphone ataupun laptopnya masing-masing. Nah, saat kita klik live participation, itu maka tampilannya itu boleh bisa selanjutnya. Nah, tampilannya itu akan muncul kode akses yang harus diberikan kepada siswanya. Nah, ketika kita sudah menerima kode aksesnya, kemudian masuk ke web Nearpod-nya, maka akan diarahkan langsung ke materi pembahasannya gitu. Nah, setelah misalnya guru dan juga peserta didik telah menjelaskan materi dan peserta didik telah menjawab soal-soal, maka halaman terakhir itu akan muncul seperti, Miss, boleh selanjutnya. Nah, ya, ini akan muncul seperti ini. Kemudian, setelah siswa mengerjakan soal-soal sebelumnya, maka kita dapat mengetahui hasil yang siswa kerjakan itu benar atau salah. Nah, bisa kita pilih menu, lalu ada pilihan-pilihan seperti email report. Nah, terus kita klik email report, maka nanti kita akan mengetahui hasil dari pengerjaan keseluruhan peserta didiknya. Boleh, Nisa? Nah, ini merupakan contoh tampilan email hasil dari pengerjaan peserta didik. Di mana di sini contohnya itu ada satu peserta didik, yaitu bernama Mawarni. Di mana soalnya itu berupa kuis, matching pair, dan boleh selanjutnya nih. Dan juga ada fill in the blank. Dan juga di sini saya menambahkan pollingnya gitu ya, untuk mengetahui bagaimana peserta didik itu apakah memahami atau belum gitu terhadap penjelasan yang telah dijelaskan gitu. Di mana pertanyaan itu bagaimana penjelasan hari ini. Dan untuk pilihannya itu mudah dipahami, masih perlu membaca tambahan referensi, dan juga sulit dipahami. Boleh selanjutnya nih? Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai kelebihan dari media pembelajaran Nearpod-nya itu sendiri. Di mana media ini tuh sangat bagus gitu ya untuk menciptakan pembelajaran secara jarak jauh, secara interaktif. Nah, kemudian Nearpod juga memiliki banyak fitur, konten, dan aktivitas yang sangat kreatif, inovatif, dan juga edukatif gitu. Nah, Nearpod ini tuh dapat diakses melalui telepon seluler sehingga praktis digunakan gitu. Jadi nggak mesti memakai laptop. Gitu. Nah, terus Nearpod juga memiliki fitur report gitu untuk melihat rekam jejak pembelajaran yang berlangsung, kemudian dapat diakses secara gratis. Boleh selanjutnya nih? Nah, selanjutnya itu mengenai kelemahan dari media pembelajaran Nearpod-nya. Yang pertama itu sangat membutuhkan koneksi internet agar pembelajaran dapat berjalan secara maksimal. Kemudian harus didukung sinyal yang kuat, belum memiliki deteksi bahasa global gitu. Jadi masih terbatas pada bahasa Inggris.
Nah, terus aplikasi berbayar juga untuk menambah fiturnya gitu, gratis untuk yang telah disediakan, berbayar untuk menambah fitur. Nah, kemudian media video pembelajaran interaktifnya itu hanya dapat diakses selama 1 bulan. Ya, itu yang dapat saya sampaikan, kurangnya mohon maaf, Bu. Terima kasih. Ya, presentasi yang bagus juga ya dari Diana. Silahkan. Dua orang saja menanggapi. Izin bertanya. Ya, Iren. Ya, kalau dari saya, apakah Nearpod ini tuh dapat dibilang LMS atau Learning Management System? Jika dapat, apa, kenapa gitu? Jika tidak, ya berikan alasan. Mungkin itu, Bu. Dapat dipahami pertanyaannya, Diana? Ya, dapat dipahami, Ren. Oke, terima kasih. Ya, satu lagi. Ya, kalau tidak ada, dijawab saja, Diana. Ya, untuk pertanyaan Iren, apakah Nearpod ini termasuk dengan Learning Management System ataukah tidak? Kalau menurut Diana, maaf gitu ya kalau salah jawabannya. Ini tuh termasuk juga ke dalam Learning Management System. Karena Diana juga dapat itu referensi dari pembelajaran ekonomi digital yang sebelumnya. Cuma yang sebelumnya itu Diana menggunakan Moodle, nah ini menggunakan Nearpod. Jadi kalau menurut Diana ini termasuk LMS juga, Irene. Mungkin karena ada distribusi gitu ya, sama ada bisa evaluasi gitu. Ya, betul. Ya, mungkin dari saya cukup. Terima kasih. Oke. Mungkin, bukan mungkin sih, maaf. Bukan LMS, tetapi bisa diintegrasikan ke dalam LMS yang dimiliki sekolah, yang dimiliki perguruan tinggi, gitu. Ya. Lebih tepatnya bisa diintegrasikan ya, ke dalam LMS yang sudah dimiliki oleh lembaga pendidikan atau lembaga apapun. Ya, terima kasih, Bu. Ya. Ya, apa itu LMS? Anda juga sudah paham ya di UPI, apalagi dengan adanya pandemi ya. Rasanya kalau perguruan tinggi, setiap perguruan tinggi itu punya gitu ya, Diana. Awal idenya itu dari mana, Diana? Diana itu awalnya lihat referensi dari YouTube gitu, Bu. Jadi kan banyak media-media pembelajaran gitu. Nah, sekira media pembelajaran Nearpod ini juga Diana baru tahu gitu, Bu, baru mengetahuinya saat ada tugas ini, Bu. Nah, Diana tuh ngelihatnya dalam pembelajaran itu bisa dilakukan secara interaktif kan ya, Bu. Nah, terus peserta didik tuh dapat berpartisipasi langsung gitu, Bu. Jadi benar-benar peserta didik itu ketika pendidik memberikan penjelasan itu harus benar-benar
memperhatikan gitu, Bu. Apalagi kan ini situasinya itu pembelajarannya dilakukan secara online gitu ya. Entah peserta didik itu cuma hadir ataupun cuma memperhatikan tapi nggak memahami gitu. Jadi ini bisa menjawab apakah peserta didik itu benar-benar memahami apa yang sudah dijelaskan ataukah belum gitu, Bu. Yang tadi kamu buat selang-seling ya? Iya, Bu. Nah, kalau yang selang-selingnya itu saya belum pakai Nearpod, saya pakai yang lain. Makanya saya mau tanya, tadi yang bisa jadinya selang-seling gitu ya, materi, kemudian ada evaluasi, ada penilaian ya. Itu harus diatur sendiri atau dia secara otomatis gitu, Diana? Lalu bahan presentasinya, Bu. Nah, kemudian setelah itu Diana bikin manual soal-soalnya, kemudian nanti diatur sendiri gitu, Bu. Jadi posisinya misalkan pertama itu mengenai pembahasannya, kemudian Berarti soalnya. diatur sendiri ya? Iya. Nah, terus saya tuh mau mempertegas lagi yang tadi penjelasan kamu yang ada pilihan simulasi. Salah satu keunikan mata pelajaran ekonomi itu kan ada ini ya, ada hitungannya ya. Ada matematiknya, ada statistiknya. Itu yang pakai simulasi sama sekali tidak bisa diterapkan dalam mata pelajaran ekonomi. Kamu kan tadi katanya bisanya untuk MIPA atau matematik gitu. Jadi Bu, di yang simulation itu sendiri tuh pas Diana buka itu ada timbangan, terus ada kayak buat anak IPA gitu loh, Bu, kayak apa gitu, yang racikan-racikan gitu, Bu. Jadi yang statistik itu Diana belum lihat, Bu. Ya, mungkin nanti jadi pengembangannya ya. Karena menarik juga kan untuk pelajaran ekonomi. Karena kamu tadi bicara timbangan, pernah ada kakak kelas kamu tuh buat media untuk APBN itu pakai timbangan, ya, untuk menjelaskan tentang surplus dan defisit itu pakai timbangan, ya. Jadi idenya sangat menarik, kok pakai timbangan, mau belajar apa timbangan kan materi dia kebagiannya APBN, ternyata menarik gitu. Ya mungkin nanti bisa diterapkan. Makasih ya Diana ya, ide yang bagus, usaha yang bagus ya untuk menemukan inovasi dalam media ini ya. Oke, lanjut Irma. Iya Ibu, Ibu sebelumnya mohon maaf off-cam karena jaringannya jelek, tidak apa-apa. Boleh Andita tolong share screen-nya ditampilkan? Ya, sebentar. Apa share screen-nya sudah terlihat? Sudah, Andita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irma Mulyani. Di sini saya akan memaparkan hasil kerja saya sendiri mengenai inovasi penilaian pembelajaran berbasis online. Boleh selanjutnya.
Nah, sebelum ke permasalahan dari pengembangan inovasi penilaian pembelajaran berbasis online ini, di sini saya akan memaparkan terlebih dahulu gitu, apa sih itu inovasi penilaian pembelajaran. Nah, inovasi penilaian pembelajaran ini dapat diartikan dengan membuat penilaian yang lebih berkembang yang memiliki perbedaan antara penilaian yang lama dengan yang baru. Nah, dengan kecanggihan teknologi pada zaman sekarang gitu ya, penilaian pembelajaran ini dapat dilaksanakan secara digital atau dalam bentuk online gitu. Nah, dengan adanya inovasi penilaian pembelajaran berbasis online ini, seorang guru dan siswa dapat lebih mudah mengerjakan tugas-tugas atau bahkan ujian hanya dengan menggunakan gadget atau komputer. Nah, oleh karena itu sangat penting gitu adanya inovasi di dalam bidang penilaian pembelajaran ini, agar guru juga bisa lebih mudah gitu dalam mengevaluasi siswanya. Boleh di next. Boleh selanjutnya, Dita. Nah, kemudian sebelumnya, Dita. Nah, selanjutnya di sini ada pengembangan inovasi pembelajaran berbasis online. Yang pertama itu tidak hanya mengukur hasil belajar siswa saja, akan tetapi dengan menilai sikap kejujuran siswa dalam mengerjakan soal tes. Nah, jadi pada penilaian pembelajaran berbasis online yang sebelumnya ada, yaitu ITES gitu ya. Di dalam ITES ini ternyata hanya bisa mengukur hasil belajar siswa saja gitu. Nah, jadi di sini pengembangan inovasinya saya ingin di dalam ITES ini gitu ya, di dalam penilaian pembelajaran berbasis online ini tidak hanya dapat mengukur hasil dari belajar siswa saja, yaitu pada ranah kognitif, tapi dengan ranah afektif juga bisa dinilai gitu dalam penilaian pembelajaran berbasis online ini. Nah, yang kedua adalah soal tidak dapat di copy paste untuk mengurangi tindak kecurangan siswa. Nah, ini mendukung yang ingin saya kembangkan gitu, bahwa pengukuran di dalam penilaian berbasis online ini tidak hanya dalam ranah kognitif tapi afektif. Nah, jadi di sini nantinya saya ingin gitu bahwa nanti soal-soal yang diberikan oleh guru dalam melakukan evaluasi atau penilaian ini soalnya tidak akan dapat di copy paste gitu, supaya ini dapat mengurangi tindak kecurangan siswa gitu. Nah, nanti untuk menilai dan melihat dari penilaian ranah afektif ini, nanti ketika sedang melakukan evaluasi gitu atau penilaian, ketika ada siswa yang mencoba menyalin soal tes gitu, nanti akan terdeteksi langsung gitu oleh gurunya, dan nanti gurunya juga akan tahu gitu siapa siswa yang akan mencoba menyalin soal itu dan pada jam berapa gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah lembar hasil jawaban siswa dapat diunduh untuk bahan evaluasi guru dan siswa. Nah, jadi pada penilaian pembelajaran berbasis online yang sebelumnya itu ternyata lembar hasil jawaban siswa itu tidak dapat diunduh gitu. Sedangkan yang ingin saya kembangkan di sini adalah bisa diunduh gitu, agar jawaban siswa ini bisa dijadikan sebagai evaluasi untuk guru maupun siswanya, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah siswa yang login datanya akan terekap dan bisa diunduh oleh guru gitu dalam bentuk file PDF untuk dijadikan presensi. Nah, kan biasanya di dalam ITES ini, yaitu penilaian pembelajaran berbasis online ini, kalau misalnya siswanya login itu hanya login saja gitu. Nah, akan tetapi di sini saya ingin kalau misalnya ada siswa yang login itu akan langsung terekap gitu ya, terekam datanya dan bisa diunduh dalam bentuk PDF, dan ini bisa dijadikan sebagai bukti kehadiran siswanya gitu. Boleh dilanjut. Nah, kemudian di sini ada kelebihan penilaian pembelajaran berbasis online. Nah, yang pertama adalah hasil lembar jawaban siswa dapat diunduh berbentuk
file PDF. Nah, ini sejalan dengan inovasi yang ingin saya kembangkan gitu dalam ITES ini, bahwa hasil lembar jawaban siswa nantinya dapat diunduh gitu. Karena pada sebelumnya, pada inovasi yang sebelumnya ini belum bisa diunduh gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah untuk mengurangi tingkat kecurangan siswa dalam proses pengerjaan soal. Nah, selaras juga gitu dengan yang ingin saya kembangkan dalam ITES ini, yang sudah tadi saya jelaskan bahwa nantinya ketika ada siswa mencoba untuk menyalin tes soal gitu, dapat diketahui oleh gurunya gitu. Kemudian yang ketiga, nilai langsung dikelola secara otomatis yang akan memudahkan guru dalam memperoleh hasil belajar siswa. Nah, jadi nantinya di sini seorang guru gitu tidak perlu repot-repot dalam menghitung salah dan benar dari jawaban siswa gitu. Nah, di dalam ITES ini otomatis gitu data dari soal-soal yang telah dijawab oleh siswa akan terekam gitu. Kemudian yang keempat adalah data login siswa dapat diunduh oleh guru untuk dijadikan presensi kelas. Nah, tadi juga sama ya, ini juga termasuk salah satu kelebihan dari penilaian pembelajaran berbasis online ini gitu. Jadi nantinya data hasilnya itu akan terekap gitu dan bisa dijadikan sebagai bukti kehadiran dari siswa untuk guru. Kemudian yang kelima adalah siswa dilatih untuk menguasai teknologi. Boleh selanjutnya. Nah, kemudian di sini ada kekurangan penilaian berbasis online. Yang pertama adalah akses jaringan yang tidak stabil dapat mengganggu siswa dalam pelaksanaan evaluasi gitu. Nah, jadi apabila koneksinya tidak stabil gitu atau jelek, nantinya akan mengganggu siswa dalam melakukan evaluasi atau tes gitu yang sudah diberikan oleh gurunya. Jadi bisa saja nantinya ketika ingin melanjutkan ke tes yang selanjutnya itu tidak bisa diklik gitu karena jaringannya kurang stabil. Kemudian yang kedua adalah bisa saja error gitu ketika banyak yang mengakses atau overload. Jadi bisa saja nanti ITES ini tidak bisa digunakan atau ada tulisan error gitu, tidak bisa diakses dikarenakan terlalu banyak yang menggunakannya. Kemudian yang ketiga itu tidak bisa digunakan secara offline gitu. Nah, karena ini juga kan dari judulnya juga penilaian pembelajaran berbasis online gitu, jadi otomatis ini hanya bisa digunakan untuk saat online saja. Kemudian yang selanjutnya ini mohon maaf tidak tercantum di PPT ya. Kekurangan yang selanjutnya adalah dalam penilaian pengembangannya tadi ada untuk menilai ranah afektif juga ya. Nah, tapi kekurangannya di sini adalah ketika kita ingin melihat dan seorang guru menilai dari ranah afektif yaitu kejujuran siswanya hanya bisa dilihat apabila ada siswa gitu yang mencoba untuk mengcopy paste soal tes yang diberikan kepada gurunya seperti itu. Boleh selanjutnya. Nah, yang selanjutnya adalah rekomendasi. Nah, jadi inovasi penilaian pembelajaran berbasis online ini cocok digunakan untuk jenjang sekolah menengah atas atau SMA gitu, karena siswa SMA pada umumnya sudah mengetahui dan cukup mahir gitu dalam menggunakan teknologi, terutama gawai dan komputer. Sehingga nantinya dalam melaksanakan penilaian, seorang guru tidak perlu repot lagi menjelaskan secara lebih rinci dalam penggunaan alat yang akan digunakan untuk melaksanakan tes. Nah, jadi penilaian pembelajaran berbasis online ini itu tentunya gitu ya, dengan agar bisa terlaksana penilaian ini harus ada alat gitu atau instrumen yang mendukung agar penilaian pembelajaran berbasis online ini bisa terlaksana gitu. Nah, ini kan instrumen dari ITES ini itu bisa menggunakan jaringan internet dan nantinya bisa menggunakan platform gitu yang akan dibuat. Tapi di sini sebenarnya saya sudah menyiapkan gitu sebuah rencana untuk membuat platformnya, tapi saya pikir-pikir itu lebih masuk ke medianya gitu. Jadi di sini saya hanya baru mencoba untuk merencanakan saja gitu, belum untuk pengimplementasiannya.
Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Irma. Tadi dari Andita juga bilang yang sama ya, dengan yang Irma katakan tadi di akhir. Tapi kalau untuk sebaiknya ya diwujudkan saja gitu, jangan jangan ragu bahwa ini termasuknya media gitu ya. Anda masukkannya jadi makalah ya. Rancangan Anda seperti apa, karena kan yang Anda maksud juga bukan sebagai media kan, tetapi sebagai inovasi dalam bidang penilaian gitu ya. Tadi juga Andita bilang begitu ya, sudah punya rancangan tapi khawatir itu sebagai media gitu. Oke, ada yang ingin mendakapi ide dari Irma tentang penilaian online? Saya Bu. Ya, silakan Pak Arik. Baik, terima kasih Bu. Irma, izin bertanya, tapi sebelumnya saya apresiasi betul ya, tadi inovasinya menarik gitu ya, penilaian berbasis online gitu kan. Terlebih sekarang kan pembelajaran daring lebih sering digunakan gitu. Dan tadi saya lihat juga kelebihannya ya bagus gitu ya, mulai dari tesnya gitu ya, dari tes sampai ke penilaian itu. Dan itu kan tadi salah satunya kelebihannya saya lihat tuh tersistem otomatis ya penilaiannya itu. Cuman yang jadi pertanyaan apakah kan ini inovasinya terkait penilaiannya gitu ya, apakah hasil belajar yang diterima atau ya penilaiannya itu apakah dalam bentuk pengukuran atau skor mentahnya ataukah yang sudah dalam berbentuk penilaian gitu, misalkan dalam skala PAP atau PAN, Z-score atau T-score gitu ya, atau yang ya apa istilahnya yang sudah dipindahkan ke skala 5, skala 10 dan segala macam, atau hanya berupa skor mentah lalu guru nanti di sana yang mengkonversi menjadi sebuah penilaiannya gitu. Itu saja barangkali Irma. Terima kasih. Iya, terima kasih Farid atas pertanyaannya. Boleh langsung dijawab? Ya, silakan. Jadi untuk tes ya. Nah, kemudian otomatis nilainya itu akan terinput gitu atau terrekapitulasi dalam sistem gitu. Nah, yang ditanyakan kan apakah itu masih menjadi skor mentah atau masih atau sudah sudah melalui prosedur penilaian yang sebenarnya gitu. Nah, jadi di dalam ITES ini nanti penilaian yang dihasilkan itu bukan berupa skor mentah atau jumlah dari salah dan benarnya dari jawaban siswanya atau peserta didiknya, tapi sudah dikelola secara langsung gitu bahwa itu adalah nilai yang sebenarnya seperti udah dimasukin ke PAN, yang PAP seperti itu. Seperti itu Farid. Baik, terima kasih atas jawaban. Ada lagi? Hanya Farid? Oke, tidak apa-apa. Hanya Farid yang bertanya. Oke, untuk Anda yang belum mengumpulkan makalah, saya udah buka di Classroom sampai besok jam 15.30 ya.
Baik Ibu, terima kasih banyak Bu. Ya Bu, makasih. Terima kasih banyak, Bu. Oke. Kalau saya menurut saya kalau secara keseluruhan idenya sudah ada inovasi ya, penilaian dengan ITES. Tetapi karena kita juga kaitannya dengan mata kuliahnya spesifik pembelajaran ekonomi, yang saya tangkap masih umum dari IRMA ini ya, masih umum ya penerapannya. Kemudian ya maksudnya ide penilaian secara online kan bisa diterapkan di mata pelajaran apapun gitu, belum spesifik. Kalau tadi kan yang Diana itu ada contohnya ya spesifik. Ya mungkin kalau dengan contoh bisa menjadi lebih spesifik gitu ya. Kemudian saya tuh masih tanda tanya karena mungkin sifatnya yang umum itu. Kalau CBT atau SBMPTN sekarang apakah termasuk dalam yang Anda sampaikan ini? Izin menjawab Ibu. Jadi dalam penilaian berbasis online ini dikhususkan hanya untuk penilaian di kelas saja gitu Bu. Jadi dikhususkan seperti pelaksanaan ulangan harian, kemudian UTS dan UAS seperti itu Bu. Jadi makanya tadi saya sebutkan kalau misalkan kan biasanya ITES ini hanya bisa menilai dari ranah kognitifnya saja, tapi di sini saya ingin ranah afektif juga bisa dinilai gitu Bu. Dan ini dikhususkan hanya untuk dunia pendidikan gitu Bu. Kalau tes SBMPTN terus tes yang kelas 12 juga kan dalam hal pendidikan. Kalau Anda mau bicara tentang tadi kalimat awal Anda penilaian kelas, berarti Anda harus banyak baca tentang penilaian kelas. Apa yang membedakan penilaian kelas dengan jenis penelitian yang lainnya. Jadi Anda fokus ke penilaian kelas. Ya, ya tentu saja kalau akan lebih gamblang kalau di makalahnya ya, karena kan kalau di PowerPoint nah terbatas yang Anda sampaikan. Cuma seperti itu ya. Saya juga agak bingung dengan yang tadi Anda bilang, ya idenya bagus ya. Toh inovasi-inovasi yang lahir yang kita bicarakan beberapa waktu ke belakang juga tadinya tidak terfikir gitu kan ya, tapi kan sekarang berwujud ya. Demikian juga dengan ide Anda memasukkan kan Anda tahu penilaian meliputi 3 komponen kan yang sudah sangat berkembang sejak lama, tentu saja penilaian kognitif ya, yang belum dikembangkan termasuk dalam hal penilaian secara online adalah yang sulit itu adalah penilaian sikap. Nah, salah satunya itu adalah menilai kejujuran. Mungkin ide Anda seperti itu. Ya makanya di makalahnya itu lebih detail lagi cara mengukur kejujuran itu seperti apa gitu. Saya sendiri belum tergambar sih secara online mengukur kejujuran gitu ya. Salah satunya adalah apa tadi, tidak mengcopy paste. Gimana kalau Parik screenshot soalnya?
Kan nggak ketahuan screenshot soal. Gimana caranya coba mendeteksi, karena yang dihadapinya laptop. Walaupun kemarin yang akhir Desember saya sama dosen-dosen kan ikut pelatihan, ya, padat pelatihannya, terus di akhir ada tesnya, ya, di tesnya itu harus ini on cam, tesnya itu sekitar 8 jam dari pagi sampai ke sore, terus kameranya harus dari samping di rumah, tapi kameranya kita terus terlihat gerak-geriknya kamera depan dengan kamera samping. Pokoknya, tapi kan screenshot masih bisa ya, Asep ya, Farid? Atau dicariin jawabannya sama Anissa di pinggir. Anissa nih soalnya ini cariin jawabannya apa dari segi apa, pokoknya lebih detail lagi ya. Irma bisa dipahami ya? Baik Ibu, dapat dipahami. Terima kasih Bu. Oke, terakhir silahkan Rahimatul Anissa yang kebingungan. Iya, Bu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan ide saya mengenai inovasi dalam perencanaan pembelajaran, yaitu berupa komponen anggaran biaya pada RPP. Baiklah, selanjutnya, sebelum kita memasuki pada inovasi yang saya sampaikan, kita harus tahu dulu perencanaan itu apa. Jadi, menurut Saud dan Makmun tahun 2005, perencanaan merupakan proses penyusunan sesuatu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dengan adanya perencanaan, dapat dilakukan perkiraan terhadap hal-hal dalam masa pelaksanaan yang akan dilalui. Perencanaan dalam pembelajaran kita kenal dengan nama RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. RPP ini dapat membantu guru dalam mengorganisasi, memfasilitasi perlengkapan, media, pembelajaran, waktu, dan isi dalam rangka untuk mencapai tujuan seefektif mungkin. Lalu, nah di sini tadi saya di awal sudah menjelaskan bahwa inovasi saya itu berbentuk anggaran biaya dalam RPP. Yang pertama kita mulai dari pendahuluan. Kenapa adanya inovasi ini? Yang pertama, kita tahu di masa pandemi seperti saat ini, walaupun kita dalam masa pandemi seperti saat sekarang ini, pendidikan pasti tetap harus berjalan, walaupun dalam kita harus menjaga jarak atau menjaga protokol kesehatannya, tetapi sekarang sudah ada yang namanya sistem pembelajarannya blended learning, yaitu penggabungan antara sistem pembelajaran online dan sistem pembelajaran tatap muka. Jadi walaupun kita dengan menggunakan sistem pembelajaran blended learning ini, kalau guru yang mata pelajarannya masih yang perlu menggunakan praktikum, pasti akan memanfaatkan sistem pembelajaran ini untuk menjalankan tujuan dari kompetensi dasar yang ada. Oleh karena itu, selanjutnya yaitu adanya praktikum. Dengan adanya praktikum ini bisa dapat membantu anak untuk memahami apa yang dipelajari. Misal, saya mengambil contoh dari anak SMK seperti itu. Misalnya anak SMK, ada yang materinya itu mengenai uji beton. Jadi oleh karena itu, untuk memahaminya biar lebih paham dibanding harus membahas teori, jadi guru melaksanakan adanya namanya praktikum. Nah, dalam praktikum ini kita pasti memerlukan namanya adanya alat, bahan, ataupun sejenisnya. Oleh karena itu, kan dalam praktikum tidak semua bahan-bahan itu pasti selalu ada. Seperti misal, kalau misalnya dalam uji beton mungkin sekopnya ada, ember pengaduknya ada, tapi kalau untuk seperti semen, seperti kerikil, seperti pasir, pasti itu hanya
bisa digunakan dalam sekali pakai. Nah, selanjutnya yaitu bahan atau alat yang sekali pakai. Dengan bahan atau alat yang sekali pakai ini, ketika kita membiarkan saja untuk praktikum selanjutnya, maka yang menggunakan lab ataupun menggunakan bahan tersebut untuk selanjutnya, maka akan mengalami kekurangan. Saya sudah saya bertanya, kebetulan abang saya sendiri merupakan guru SMK. Jadi dia menjelaskan bahwa kalau misalnya terkadang ada anak yang habis praktikum atau kelas yang habis ke praktikum itu dia tidak melihat bahan-bahan tersebut mungkin sudah dipakai atau sudah dipakai atau sudah digunakan untuk praktikum dia sebelumnya, sehingga untuk praktikum selanjutnya anak-anak jadi kekurangan. Seperti abang saya mengajar di kelistrikan. Jadi karena menggunakan kabel-kabel tersebut kan tidak bisa kita gunakan berulang kali, pasti hanya dalam sekali. Juga seperti itu juga dengan yang namanya jurusan bangunan, misalnya hanya bisa sekali pakai semen atau batu atau kerikil itu kan ketika sudah jadi kan kita tidak bisa digunakan apa-apa. Oleh karena itu dibuatlah anggaran biaya dalam RPP. Kenapa? Karena di dalam anggaran biaya ini nanti bakal jelas kita misal materinya mengenai uji beton, kita memerlukan namanya adanya semen, kita memerlukan namanya adanya kerikil atau pasir. Jadi kita jelas bahwa kita akan membutuhkan itu, dan selanjutnya ketika ada yang membutuhkannya lagi, kita sudah jelas, oh ini berarti yang kurang dan dipakai oleh praktikum sebelumnya. Nah, lanjut. Nah, jadi bentuk inovasi saya yaitu di sini ada gambarnya. Ini mungkin gambar bentuk sederhananya. Komponen ini berisikan nama atau alat bahan yang digunakan sebagai penunjang proses pembelajaran disertai dengan harga barang dan jumlah diperlukan dalam sekali proses pembelajaran. Komponen ini dapat diletakkan di antara tujuan pembelajaran dan langkah-langkah pembelajaran. Hal ini dengan maksud agar menghubungkan tujuan pembelajaran yang berisi kompetensi yang diharapkan dengan langkah-langkah pembelajaran yang akan menggunakan bahan atau alat tersebut. Nah, dari sini kan kita bisa lihat bahwa kita tuh membutuhkan semen, pasir, batu bata, atau dari jurusan listrik mungkin membutuhkan namanya kabel, atau dari jurusan yang praktik selanjutnya mungkin anak IPA yang membutuhkan larutan-larutan yang hanya bisa digunakan sekali. Jadi dengan adanya anggaran ini, kita bisa tahu, oh berarti kita untuk larutan mungkin harganya itu mungkin segini. Jadi untuk selanjutnya agar tidak terjadi kekosongan bahan-bahan tersebut, maka digunakanlah anggaran biaya ini untuk pengadaan selanjutnya, seperti itu. Lanjut. Nah, di sini saya mengambil contoh dari komponen anggaran biaya menggunakan RPP 1 lembar, karena saya tidak menemukan RPP yang khusus untuk pembahasan ini. Jadi saya mengambil RPP yaitu dari SMP seperti itu. Jadi intinya saya mencontohkan di mana letaknya yang sebagusnya tabel anggaran biaya ini biar agar lebih terlihat, yaitu di antara tujuan pembelajaran di sini dan lalu di bawahnya ada langkah-langkahnya. Nah, lebih tepatnya apabila di dalam RPP tersebut ada alat dan media pembelajaran, sesudah itu lebih baik diletakkan tabel anggaran biaya, karena ini kan merupakan bahan-bahan, dan sedangkan sebelumnya itu membahas tentang alat dan media. Ini akan lebih berkesinambungan dan lebih saling berkaitan seperti itu. Nah, lalu lanjut. Di kelebihan dari inovasi ini, kelebihan dari adanya komponen anggaran biaya ini dalam sebuah RPP, yaitu dengan adanya anggaran biaya, kebutuhan guru dalam pelaksanaan proses pembelajaran dapat berjalan. Lalu kepala sekolah dapat memantau ketersediaan alat atau bahan yang digunakan untuk proses pembelajaran dan dapat merencanakan anggaran untuk kedepannya. Saya tahu sebelumnya sekolah juga memiliki anggaran biaya untuk pengadaan sarana dan prasarana atau fasilitas yang ada di sekolah, akan tetapi berbeda halnya dengan yang bahan atau alat yang digunakan hanya sekali pakai. Terkadang saya temukan, kayak saya waktu di sekolah dulu, ada anak IPA yang ingin melaksanakan praktik, tapi ternyata larutan yang digunakan itu sudah kurang. Jadi kan seharusnya sebelumnya untuk biar lebih
lebih efektif pembelajaran itu tersebut berjalan, maka sebelumnya harusnya disediakan terlebih dahulu, harus diperhatikan terlebih dahulu apa saja bahan-bahan yang digunakan untuk praktik, sehingga dalam pelaksanaannya tidak terjadi hal-hal seperti ini. Nah, lalu lanjut, kelemahan dari inovasi yang saya punya ini, dibalik kelebihan yang terdapat, kekurangan atau kelemahan diantaranya, guru harus mengetahui harga pasar dari masing-masing bahan atau alat yang dimasukkan ke dalam anggaran biaya. Lalu, komponen anggaran biaya ini hanya dapat dimasukkan dalam RPP yang tujuan pembelajaran yang terdapat praktik lapangan yang membutuhkan bahan atau alat. Jadi misalnya guru yang hanya mengajarkan sebuah teori seperti kita yang di IPS hanya membahas kayak menjelaskan tentang ilmu ekonomi, itu kan tidak perlu membutuhkan praktek, lebih membutuhkan praktek. Jadi dengan ada ini anggaran biaya ini bisa dikatakan opsional ketika untuk melaksanakan praktik saja. Jadi seperti itu kekurangan dari inovasi yang saya buat ini. Lalu apabila sekolah berasal dari daerah terpencil, penyediaan barang membutuhkan waktu. Kan kita tahu ya, kadang kalau daerah terpencil, kayak saya juga punya teman yang ada di Natuna, jadi ketika dia membutuhkan suatu barang yang memang hanya ada di kota, ketika memang udah tersedia barang dananya, tetapi untuk barang yang tersebut hanya diperlukan waktu yang cukup lama untuk sampai ke daerah tersebut, maka praktik pun akan tetap tidak terlaksana. Jadi seperti itu kelemahan dari inovasi ini. Walaupun ada anggaran biaya, tetapi tidak dibarengi dengan kesigapan untuk mempersiapkannya, maka dari itu praktikum pun akan terhambat seperti itu. Lalu kesimpulannya dan rekomendasinya, kesimpulannya itu untuk menghasilkan pembelajaran yang berkualitas, maka dibutuhkan perencanaan yang matang dan memperhitungkan segala sesuatunya agar tujuan dapat tercapai. Mata pelajaran yang menggunakan alat atau bahan dalam proses pembelajarannya membutuhkan persiapan biaya yang bisa kita buat dalam anggaran biaya yang dapat dituliskan bersamaan dengan rencana pelaksana pembelajaran atau RPP. Rekomendasi dari inovasi yang saya buat ini yaitu dapat digunakan untuk semua jenjang pendidikan, terkhusus mata pelajaran yang membutuhkan praktik. Jadi sebenarnya tidak hanya untuk suatu jenjang, tetapi bisanya semuanya. Tetapi lebih direkomendasikan untuk anak SMK yang lebih banyak melakukan praktik-praktik yang jurusannya dibanding anak SMA, yaitu lebih banyak mengadakan praktikum seperti itu. Mungkin sekian dari saya, inovasi yang saya buat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Waktunya sudah over ya. Silahkan yang mau menanggapi. Hari ini sudah ada Irfan, Asep, Iren, Farid. Siapa? Dera mau nanya, Bu. Dera. Ya, Dera. Baik, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Dan tadi presentasi dari Nisa sudah bagus sekali ya. Tapi ada yang ingin saya tanyakan, yaitu kan tadi Nisa mengungkapkan bahwa ini tuh kayak untuk SMK gitu yang banyak praktiknya. Lalu gimana kalau misalkan si materinya itu, materi pelajarannya itu nggak ada praktiknya gitu? Apakah tetap ditambahkan di RPP-nya atau bagaimana nih? Ya. Langsung aja Nisa. Iya, paham. Langsung dijawab saja, Bu. Ya. Ini langsung dijawab saja, Bu. Iya, Nisa. Bisa nge-lag, Bu, maaf, Bu. Jadi, ya benar ya yang dikatakan tadi. Tadi Nisa juga sudah jelaskan bahwa komponen ini hanya opsional. Jadi agar lebih jelasnya itu digunakan dalam materi yang memerlukan praktik. Ketika ya tidak memerlukan praktik, jadi apabila ditambahkan komponen ini kan kita bingung apa yang mau dimasukkan ke dalamnya. Karena ya kita membahas teori. Kalau misalnya kita masukkan seperti spidol, penghapus, itu kan sudah termasuk alat yang bakal terus tersedia di sekolah. Jadi
ya hanya opsional untuk mata pelajaran yang membutuhkan praktikum seperti itu. Baik, terima kasih. Berarti ini bisa dipahami, Dera? Walaupun saya agak kurang setuju nih sama jawabannya Nisa. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke. Kenapa saya gimana? Boleh bertanya juga lagi nggak, Bu? Boleh. Oh iya. Izin bertanya, sebetulnya penasaran aja gitu ya. Nih tadi menarik itu kan di RPP dikasih anggaran gitu kan. Nah itu kalau misal kan cocoknya di ini ya di SMK ya itu mah. Terus ketika kalau misalnya dipakai di ekonomi gitu ya, bisa nggak kira-kira? Terus kalau misalnya itu udah diajukan gitu ya di sekolah dan ternyata oh ini anggarannya nggak ada nih buat menyediakan ini, itu case seperti itu kayak gimana gitu? Apakah jadi efektif buat diterapkan, ada anggarannya atau enggak gitu? Itu sih, penasaran aja. Iya, baik. Jadi pertanyaan sebelumnya yaitu pertanyaan yang pertama yaitu mengenai bagaimana bisa nggak digunakan dalam ekonomi seperti itu kan? Ya, jadi menurut saya bisa saja apabila memang ada mata pelajaran yang membutuhkan praktikum yang memang menggunakan bahan atau alat yang hanya digunakan sekali pakai dan memang itu digunakan untuk praktikum selanjutnya. Mungkin jadi intinya dalam komponen anggaran biaya ini adanya praktikum selanjutnya yang tetap yang sama membutuhkan bahan atau alat tersebut. Jadi seperti itu. Jadi kalau apabila di pembelajaran ekonomi menurut Nisa nggak bisa ya, bukan nggak bisa, lebih tepatnya tidak ada mata pelajaran yang menggunakan praktikum yang bahannya hanya digunakan sekali pakai seperti itu. Jadi terus di pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai anggaran. Menurut Nisa, sekolah pasti harus mempunyai anggaran-anggaran yang memang akan berhubungan dengan fasilitas atau penyediaan untuk melancarkan proses pembelajaran. Oleh karena itu makanya adanya manajemen dalam pembiayaan atau manajemen dalam pengelolaan keuangan. Jadi misalnya kayak guru pasti atau sekolah pasti memiliki pembiayaan untuk melancarkan atau penyediaan dalam praktikum, entah itu bahan, entah itu alat. Nah, dari situ kita bisa menggunakannya untuk praktikum. Jadi seperti misal memang udah ada dana untuk melaksanakan untuk laboratorium, misalnya penyediaan gelas ukurnya, penyediaan larutannya, akan tetapi terkadang sekolah yang tidak terlalu memperhatikan tentang hal-hal seperti itu, jadi ketika praktikum pasti akan terjadi kekurangan juga. Nah, dengan adanya anggaran ini lebih jelas bahwa kita membutuhkan bahan atau alat tersebut dengan biaya yang ada tersebut, seperti itu. Ya, terima kasih penjelasan. Oke. Kalau saya langsung aja ya, karena Anda juga mungkin udah mau apa ya. Kenapa tadi saya bilang saya tidak kurang setuju dengan jawaban Nisa, karena saya berpikirnya inovasinya itu sudah bagus. Baru pernah saya dengar juga ya inovasi dalam anggaran, dan memang maksudnya dari berbagai RPP yang sudah saya ajarkan semenjak saya memberi kuliah ataupun dari saya kuliah S1 dulu, tidak pernah menyinggung adanya komponen anggaran gitu dalam RPP begitu. Padahal senyatanya dalam melaksanakan satu proses pembelajaran pasti ada biaya yang dikeluarkan pasti, itu menurut saya. Jadi menurut saya ide Anda ini sudah bagus, mungkin Anda juga
tadi katanya bertanya juga ke kakak Anda yang jadi guru di SMK gitu. Sehingga kekurang setujuan saya, menurut saya yang namanya komponen biaya itu tidak tergantung bagaimana kita memaknai biaya nih, Sa. Makanya saya bilang saya kurang setuju kalau hanya untuk mata pelajaran yang banyak praktek. Itu sudah betul tadi ya, praktek misalkan anak SMK Tata Boga itu kan pada saat praktek donat itu pasti ada anggaran biayanya kan. Dan justru itu akan membuat pembelajaran menjadi lebih transparan pada saat misalkan sekolah diperiksa oleh pengawas dalam hal keuangan. Kalau di tiap guru sudah ada kan, dan itu anggaran per mata pelajaran per praktek itu di breakdown kan dari anggaran sekolah. Anggaran sekolah pasti ada, setiap sekolah itu pasti punya anggaran ya, karena kan setiap tahunnya ada pendapatan ya dari berbagai sumber termasuk dari DSP dan seterusnya. Jadi bisa diterapkan, dan yang saya garis bawahi itu juga tidak mesti di mata pelajaran yang praktek saja gitu. Gini aja, saya contoh kecilnya aja singkat adalah Irfan akan membuat media pembelajaran agar atau tadi yang dibuat oleh Diana gitu ya, akan seperti itu kan butuh biaya. Tetapi jenis biayanya, nah mungkin itu yang akan relatif berbeda. Kalau tadi praktek donat, praktek listrik, tadi praktek kabel, sekali pakai gitu kan ya. Nah, tapi mungkin pada semester ini Irfan bikin media pada materi apa kan? Semester berikutnya pada materi apa? Tentu saja medianya yang betul-betul mendukung kepada pembelajaran yang lebih aktif ya kan, dan lebih interaktif seperti itu. Bikin media yang betul-betul itu media interaktif begitu tidak murah gitu, dan seyogianya sekolah itu memang bisa memfasilitasi karena punya anggaran untuk itu gitu ya. Ya, ide yang bagus ya dari Rohimatul memasukkan unsur biaya. Cuma koreksi saya tadi, karena masuk juga dalam komponen penilaian saya, implementasi dari ide yang Anda miliki, kenapa contohnya jadi PPKN? Ya, kenapa Nisa kan rajin, harusnya buat RPP 1, apalagi ini idenya RPP 1 lembar. Kenapa nggak dibuat mata pelajaran ekonomi? Mungkin itu agamisnya ya. Jadi semuanya buat contohnya penerapannya dalam mata pelajaran ekonomi. Saya sudah sampaikan kan, Iren, kalaupun hanya mengambil satu materi itu tidak apa-apa gitu, karena mungkin strategi ini cocoknya untuk materi ini gitu. Itu it's okay gitu ya. Tidak secara keseluruhan. Seperti itu ya. Terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Tadi sudah saya sampaikan untuk yang terlambat mengumpulkan, linknya kan sudah pernah mengumpulkan tugas di Google Classroom. Saya sudah buka sampai besok jam 15.30 ya. Oke, saya akhiri pertemuan hari ini. Risma, tolong kehadirannya ya. Iya, baik Bu. Oke. Ya, hari ini banyak yang off cam, mungkin sambil mengerjakan ya. Oke, tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Banyak Ibu.